Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 6 Juni 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Azifa Zahriadis. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, dari Kabupaten Singkil Aceh, Basarnas gabungan mengintensifkan pencarian terhadap satu orang nelayan asal desa Ujung Sialit yang terseret ombak di laut. Pada hari ke-6, operasi pencarian difokuskan ke arah selatan pulau sekitar Kabupaten Singkil Aceh. Asalman, pria 47 tahun nelayan asal desa Ujung Sialit, Kabupaten Singkil Aceh terus dicari keberadaannya. Sejak awal dikabarkan hilang terseret ombak yang menghantam perahu miliknya saat hendak menyeberangkan kedua anaknya menuju bagan miliknya. Pada Selasa lalu, tim SAR gabungan bersama warga dan Panglima Laut Aceh sudah melakukan pencarian. Penyisiran dan penyelaman ke dasar laut telah ditempuh. Khusus pada hari ke-6 pencarian operasi sejak pagi tadi telah dilakukan dengan fokus pencarian ke arah selatan Pulau Ujung Sialit. Diperluas ke daerah Simeule dan Pulau Sarangbaung, Kecamatan Saunias Utara. Berdasarkan data dari BMKG, kondisi cuaca maritim Aceh, Sibolga, dan Kepulauan Nias hari ini cukup baik. Tim Basarnas yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan Panglima Laut, relawan, dan masyarakat terus mencari keberadaan nelayan yang terseret ombak tersebut. Tim pencarian yang menggunakan sejumlah peralatan SAR Kerau berjumpa dengan para nelayan tradisional yang melakukan aktivitas memancing ikan agar memberikan informasi ke Basarnas jika menemukan keberadaan nelayan hilang di daerah itu. Kami juga menggunakan Aquais ya untuk mendeteksi keberadaan korban. Di saat ini kami tidak menemukan. Yang terjadi permasalahan satu hambatan pada waktu kejadian kecelakaan itu terjadi ombak besar dan cuaca buruk, arus tinggi sehingga mungkin korban langsung terbawa arus. Sementara itu, dalam rangka mengintensifkan pencarian, seluruh tim SAR tidak akan meninggalkan lokasi tersebut untuk memudahkan upaya pencarian di hari ke-7 sesuai dengan standar operasional Badan Pencarian dan Pertolongan. Kita ke Kebun Pakan Karo, pemirsa. Polres Tanah Karo mengamankan seorang pelaku tindak penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Ya, pelaku pengedar ini diamankan beserta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 19,9 gram. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo mengamankan seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Desa Aji Buara, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Saat diamankan, pelaku sedang berada di sepeda motor miliknya, dan saat penggeledahan dan pengembangan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 9,9 gram yang dikemas dalam 7 paket dan siap edar. Pelaku diamankan berdasarkan hasil laporan dari masyarakat bahwa pelaku terlibat dalam pengedaran narkotika. Kemudian petugas melakukan penyidikan dan mengamankan pelaku bersama barang bukti sabu-sabu, telepon genggam, dan uang sebesar Rp400.000 yang merupakan uang hasil penjualan narkotika. Pelaku juga merupakan residivis atas perkara yang sama. Barang bukti yang kita amankan ada 7 paket dengan berbagai ukuran dengan berat bruto 19,9 gram yang di saat dilakukan penangkapan dibalut dengan dompet warna kuning. Saat itu ketika diamankan, tersangka sedang menggunakan sepeda motor. Kita juga turut mengamankan handphone dan uang sebesar Rp400.000 dari tersangka dengan inisial FT. Saat ini pelaku diamankan Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lanjutan dan terancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, tahukah Anda narkolema atau narkoba lewat mata adalah sesuatu yang berkonotasi negatif terhadap individu seperti pornografi yang bermuara dari gawai maupun handphone Android yang saat ini sudah bebas digunakan para peserta didik tanpa adanya pengawasan orang tua. Ya, dan pornografi dapat memberikan efek kecanduan dan merusak sebagaimana para pengguna narkotika yang cukup membahayakan para remaja.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang Junaini Malik pada sosialisasinya mengatakan bahwa pornografi bisa menjadi ancaman bagi remaja karena banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan, mulai dari kerusakan sel-sel otak, gangguan emosi, dan juga mental, hingga kehilangan masa depan mereka. Dampak kecanduan pornografi yang pertama adalah rusaknya otak. Ketika melihat pornografi, tubuh akan mengeluarkan hormon dopamin. Semakin sering melihat pornografi, maka dopamin akan terus keluar hingga membanjiri prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah salah satu bagian dari otak yang berperan sebagai pusat kepribadian karena memiliki fungsi yang sangat eksekutif. Jika prefrontal cortex dibanjiri dopamin, maka dampak yang muncul sulit membedakan baik dan buruk dan sulit mengambil keputusan juga. Kurangnya rasa percaya diri dan daya imajinasi menurun dan juga kesulitan dalam merencanakan masa depan. Kecanduan melihat pornografi juga bisa mengakibatkan penyusutan jaringan otak yang lambat laun otak akan mengalami pengecilan serta kerusakan permanen. Jika dari segi fisik pornografi bisa menyerang otak, maka dari segi psikis dapat menyebabkan gangguan emosi. Dampak psikis yang terjadi ketika kecanduan pornografi antara lain perasaan kacau, mudah marah, tersinggung jika kegiatan mengakses pornografinya terganggu. Selain itu, kecanduan pornografi juga dapat membuat pengidapnya mudah lupa dan juga sulit dalam berkonsentrasi. Orang yang sudah kecanduan pornografi juga lebih mudah cemas karena takut rahasianya terbongkar sehingga kesulitan berinteraksi dengan keluarga maupun teman-teman. Saya berharap di tahun ajaran baru nanti, khususnya sekolah-sekolah negeri, bisa melakukan upaya-upaya intervensi untuk memutus mata rantai itu dengan cara mungkin secara diam, secara acak kita lakukan razia terhadap anak-anak yang menggunakan HP. Sehingga kita bisa tahu aktivitas apa saja yang dilakukan oleh anak ketika dia sedang bersama dengan gawai. Nur Jannah Lupis yang biasa dipanggil Nenek Jannah, warga desa Tanjung Merawabe, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, tinggal sebatang kara dan tinggal di rumah yang tidak layak huni. Dalam kesehariannya, Nenek Jannah hanya menjual pakaian bekas untuk makan sehari-hari. Inilah suasana rumah Nenek Jannah yang sudah 18 tahun tinggal di gubuk yang sangat sederhana dan dianggap tidak layak huni. Sejak suaminya meninggal pada Maret 2022 lalu dan kini ia hidup sebatang kara. Untuk dapat bertahan hidup, Nenek Jannah menjual baju-baju bekas dan hasil dari menjual baju bekas tersebut digunakan untuk makan. Banyak yang simpatik dengan kehidupan Nek Jannah. Meski tinggal sebatang kara, ia tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Berbagai kalangan datang untuk melihat Nek Jannah di rumahnya dan memberikan bantuan. Namun, bantuan tersebut sering hilang pada saat ia tidak di rumah. Siapun sebetulnya ada, tapi awak nggak pernah dapat. Aktivitas nenek sehari-hari sebagai apa? Awak ya itu ada pakai itu kan baju monja semua itu. Aku bawa baju-baju monja itu udah 2 biji aku jualkan. Itu cari makan tuh. Pakai cari jualkan. Sambil awak jalan kan. Sambil awak ke pajak. Nah aku udah 2 biji itu belanja awak gitu aja. Kepala Desa Tanjung Merawabe, Nazarianti, mengatakan rumah Nek Jannah terlihat kumuh dan tidak layak huni, sehingga pihaknya akan segera melakukan bedah rumah agar Nek Jannah dapat tinggal di rumah dengan nyaman dan bersih. Tahap awal yang harus kami lakukan adalah melengkapi administrasi Nek Jannah seperti KK, KTP. Selanjutnya, bagaimana upaya kami agar rumah Nek Jannah bisa tersentuh dengan program bedah rumah yang diadakan oleh pemerintah. Diharapkan dukungan dari masyarakat sekitar untuk memberikan perhatian kepada orang tua yang tinggal sendirian di rumah tanpa adanya keluarga pendamping yang mengawasinya. Sementara itu, mirsa, dari sorotan lainnya, tingginya angka kejahatan dan juga kekerasan terhadap anak di Kabupaten Deli Serdang beberapa hari ini membuat Komnas Perlindungan Anak membentuk Satgas Perlindungan Anak di tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk pengawasan dan pembinaan terhadap orang tua sebagaimana mengasuh anak dengan baik agar terhindar dari predator yang mengincar anak-anak.
Meningkatnya predator dan kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Deli Serdang membuat geram Komnas Perlindungan Anak. Untuk menekan angka kasus kejahatan seksual terhadap anak, Komnas Perlindungan Anak melalui Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang membentuk Satgas Desa Perlindungan Anak di setiap desanya. Seperti yang dilakukan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait pada kunjungannya kemarin di Deli Serdang mengatakan, Ketua Umum Komnas Perlindungan Aris Merdeka Sirait mengatakan pihaknya mengangkat Kepala Desa terpilih Yuli menjadi Ibu Perlindungan Anak di Kabupaten Deli Serdang. Tugas yang dimandatkan untuk menekan angka kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di desa tempatnya bertugas. Diharapkan dengan penobatan kepala desa menjadi ibu atau bapak perlindungan anak agar program-program desa memiliki perspektif perlindungan terhadap anak-anak. Dengan pemberian penghargaan sebagai bunda anak khususnya di Deli Serdang ini, saya kira ini satu prestasi yang terus tentu Komnas Perlindungan Anak akan membantu bagaimana itu terwujud dengan baik. Sementara itu, Kepala Desa Sena Kecamatan Batangkuis, Yuli mengatakan ia akan menjalankan tugas yang telah diberikan Komnas Perlindungan Anak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab diawali dengan pendidikan. Anak yang tidak mampu akan mendapatkan pendidikan secara gratis dan bagi yang putus sekolah akan dicari solusi penyebab putus sekolah. Jadi yang saya harapkan bagaimana kita data secara ekonomi keadaan mereka, dan juga yang namanya pendidikan tadi ya kita ajukan ke Dinas Pendidikan bagaimana mereka harus layak memang mendapatkan bantuan. Tapi kalau memang anaknya sendiri memang yang tidak mau mengecap pendidikan, ya saya sarankan kita berikan penyuluhan. Sementara itu, zona merah kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan penghargaan yang telah diraih pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yakni Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Madya pada tahun 2021 lalu. Sejumlah informasi lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Pemirsa, permasalahan parkir menjadi permasalahan krusial di seputaran pasar tradisional di Kabupaten Toba, terutama pada hari pekan mulai dari Kecamatan Porsea, Laguboti, Baligi. Pada saat hari pekan, para pembeli dan penjual membadati pasar untuk membeli beragam kebutuhan sehari-hari. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal memarkirkan kendaraannya di badan jalan baik roda 2 maupun roda 4. Hal ini dapat dilihat saat hari pekan di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Toba yang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Toba Partogi Tambunan mengakui sejauh ini permasalahan parkir di seputaran pasar tradisional Kabupaten Toba belum dapat ditertibkan secara maksimal. Pihaknya bersama dengan dinas terkait telah berulang kali melakukan penertiban terhadap kendaraan yang masih parkir menggunakan badan jalan.
Meskipun penertiban terus dilakukan, namun hanya sementara. Setelah itu para penjual maupun pembeli masih memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Partogi Tambunan mengakui dengan bertambahnya volume kendaraan menyebabkan kemacetan tersebut. Sejauh ini Dinas Perhubungan Kabupaten Toba terus berupaya mengatasi kemacetan lalu lintas terutama di saat hari pekan dengan melakukan rekayasa jalan. Rekayasa jalan ini dengan menggunakan 2 jalur untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas. Salah satu faktor kemacetan arus lalu lintas di saat hari pekan di seputaran pasar tradisional disebabkan masih adanya pedagang yang menggunakan badan jalan. Partogi mengatakan sejauh ini dalam melakukan penertiban harus didukung dengan peraturan pemerintah ataupun Perbub, sehingga para pengendara yang melanggar tata tertib parkir dapat dikenakan sanksi maupun hukuman. PR kita bersama, Perhubungan Satpol PP, pihak kecamatan dan Koperindak untuk melakukan penertiban terhadap pedagang utamanya yang menempati bahu jalan, supaya fungsi daripada bahu jalan dapat kita pergunakan sebagai maksimal sebagai tempat parkir kendaraan. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Toba dalam waktu dekat akan mengaktifkan kembali petugas parkir guna mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas di saat hari pekan di pasar tradisional. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan kuliah umum kepada para peserta pelatihan kepemimpinan administrasi PKA dan pelatihan kepemimpinan pengawas PKP di Rumah Dinas Pendopo pagi tadi. Ya, pada kuliah umum tersebut Gubernur Sumatera Utara menekankan kepada para peserta akan pentingnya nilai dan loyalitas. Kuliah umum yang diberikan Gubernur Sumut diikuti 200 peserta pelatihan PKA Angkatan 2, 3, dan 4 dan peserta pelatihan PKP Angkatan 3 dan 4 bagi pejabat administrator dan pengawas jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota sesumut. Pada materi kuliah umum yang diberikan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan agar dapat menumbuhkan sifat loyalitas terhadap lembaga, instansi, dan negara dengan memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan yang dilakukan. Ia juga berharap agar para peserta dapat menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai media untuk membangun profesionalitas serta menegakkan etika, integritas, dan kesetiaan tanpa batas selaku ASN. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumut, Asren Nasution, mengatakan para peserta PKA dan PKP yang sedang mengikuti diklat merupakan kelompok strategis karena kelompok para peserta inilah yang akan melaksanakan semua kebijakan dari Gubernur Sumut di masing-masing organisasi perangkat daerah. Ia juga menambahkan materi para peserta diklat PKA dan PKP ini diarahkan agar nantinya para peserta dapat menjadi pemimpin di masa depan yang akan datang. Pertama, peserta PKA PKP ini adalah kelompok strategis ya, karena mereka lah yang sesungguhnya melaksanakan semua kebijakan-kebijakan di masing-masing OPD. Kebijakan gubernur itu ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD, kemudian OPD itu menugaskan kepada semua para pejabat. Inilah dia pejabat. Oleh karena itu loyalitas itu harga mati yang harus kita kembangkan di dalam satuan organisasi kerja kita. Tanpa loyalitas, maka semua program itu tidak akan bisa dilaksanakan sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karenanya, penekanan Bapak Gubernur terhadap loyalitas adalah segala-galanya. Dan itu inti daripada kekompakan kita dalam mewujudkan cita-cita organisasi. Setelah diklat berakhir, para peserta akan berkeliling daerah untuk melihat daerah mana saja yang memiliki ASN berperan aktif di dalam organisasinya. Pemirsa, di sorotan lainnya, pimpinan Yayasan Darul Putra Madinah Dharma Putra Rangkuti membagikan 30.000 jam dinding kepada masyarakat di Nagori Naga Jaya 1 Pasar 4 Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun baru-baru ini. Pembagian jam ini dilakukan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat Simalungun, khususnya yang berada di sekitar pesantren Darul Putra Madinah. Dan selain itu juga, Dharma juga mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya waktu.
Sebagai manusia, kita harus saling mengingatkan. Dengan pembagian jam dinding ini, masyarakat bisa diingatkan akan pentingnya waktu dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Seperti firman Allah dalam surah Wal-Ashri, dikatakan Dharma yang juga sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar Sumut, tidak hanya memberikan jam dinding saja, Dharma Putra Rangkuti juga telah menyiapkan teknisi yang akan melakukan pengecekan berkala apabila nantinya terjadi kerusakan pada jam yang telah dibagikan tersebut. Kader Partai Golkar ini juga mengingatkan akan pentingnya pendidikan, terutama pendidikan agama. Untuk itulah Dharma Putra Rangkuti mendirikan pesantren Darul Putra Madinah yang memiliki pondok untuk putra dan putri secara terpisah. Adapun tujuannya mendirikan pesantren ini selain menjadi sarana menambah ilmu agama, juga dapat mengasah kemampuan, sehingga nantinya tercipta generasi-generasi yang islami. Ucapan-ucapan terima kasih pun dilontarkan warga yang mendapatkan hadiah jam dinding tersebut atas kemurahan hatinya dan turut mendoakan semoga pesantren Darul Putra Madinah terus eksis dan juga berkembang, sehingga nantinya melahirkan santriwati-santriwati yang berguna untuk nusa, bangsa, dan juga agama. Pembagian jam dinding ini bertujuan untuk mendekatkan diri saya kepada masyarakat Simalungun dan Siantar, juga mengenalkan Yayasan Darul Putra Madinah. Selain itu, mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya waktu dan hidup disiplin. Sementara itu, pesantren Darul Putra Madinah membuka penerimaan santriwati baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Nantinya, para santriwati akan menimba ilmu dengan kurikulum tahfizul Quran dan tarbiyah serta mendapatkan kegiatan ekstrakurikuler berupa panahan dan bela diri. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0812 3345 8652 dan 0852 6258 4181. Program Yayasan Darul Putra Madinah meliputi yang pertama pendidikan Quran dan agribisnis, yang kedua dakwah Islamiyah, yang ketiga sosial kemanusiaan, dan yang keempat pemberdayaan ekonomi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Medan dan kelompok bimbingan ibadah Haji IKBIH mengapresiasi Kemenak Kota Medan dalam hal penyelenggaraan manasik haji bagi calon jemaah haji. Ya, manasik haji yang dilakukan Kementerian Agama Kota Medan untuk menyimpulkan semua manasik yang sudah siap dan juga dibuat masing-masing KBIH. Meski setiap calon jemaah haji sudah melakukan manasik haji di masing-masing KBIH, namun pada manasik haji yang diselenggarakan Kementerian Agama Kota Medan kepada seluruh calon jemaah untuk mengingatkan kembali hal-hal yang harus dipahami dalam menjalankan ibadah haji, mulai dari pemberangkatan dari tanah air hingga kegiatan di tanah suci. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Medan, Ilyas Halim, berpesan kepada seluruh jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi saat ini suhu di Arab Saudi sangat panas. Untuk itu, jika calon haji sehat dapat fokus mengikuti setiap kegiatan ibadah yang dilakukan di tanah suci. Jemaah ini sebenarnya sudah 3 tahun bermanasik. Ya, kan sudah 3 tahun bermanasik. Kalau ilmuannya sudah cukup. Tinggal lagi hari ini akan Kemenak Kota Medan bersama Bapak Wali Kota Medan tinggal menyimpulkan penekanan-penekanan terutama jaga kesehatan dan lain sebagainya. Dan harapan kita kepada jamaah agar memang benar-benar menjaga kesehatan, tidak usah memikirkan PCR sudah gratis, rumah-rumah sudah dijaga oleh Kepling, itu sudah diinstruksikan. Kalau Bapak Wali Kota menginstruksikan, itu camat, lurah, Kepling udah nggak berani itu. Pokoknya tak usah pikirkan aja ibadah. Apalagi cuaca Arab Saudi panas sekali sekarang, fokuskan kepada ibadah. Apalagi sekarang ustadz-ustadz kan kita kan tidak banyak pergi. Salah seorang ustadz dari Kota Medan yang bertugas mendampingi para jemaah haji, jemaah haji, Ustadz Sangkot Saragih mengatakan, dengan adanya panduan dari para ustadz didampingi membuat para jemaah tidak perlu khawatir karena ustadz dampingan
Maksud kami pendamping akan selalu bersama para jemaah. Ustadz Hangkot mengatakan setiap KBIH juga sudah memperkenalkan calon jemaahnya yang akan didampingi masing-masing ustadz sehingga komunikasi antara calon haji dan ustadz akan menjadikan setiap ibadah di tanah suci dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah kami dapat kesempatan untuk ikut mendampingi jamaah. Seperti kata Pak Ustadz Ilyas tadi, ini menjadi satu panduan kepada jamaah untuk tak repot-repot lagi untuk bertanya, untuk berkoordinasi. Karena udah dibagi sesuai dengan jumlah jamaah Medan. Jadi yang 1077 itu ada 3 ustadz, jadi per 300 sudah ada ustadznya. Dan alhamdulillah hari ini pembimbing-pembimbing KBIH kita hadir dan kami sudah berkoordinasi untuk memperkenalkan jamaah kepada kami yang berangkat. Dan terima kasih tentu kepada Pak Kakan Kemenak yang telah memfasilitasi acara ini sehingga hari ini semua jamaah yang kami bimbing di KBIH masing-masing hari ini hadir. Dan alhamdulillah sudah bisa mendapat wejangan yang begitu luas, baik itu dari Kakan Kemenak, dari Kanwil, dari Wali Kota, dan mengkuatkan semangat jamaah. Dan ini tentu mengkuatkan imunitas, karena kami bahagia sekali berangkat tahun ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Gubernur Sumatera Utara periode 2008 hingga 2013, Datuk Seri Samsul Arifin dan pengurus KONI Sumatera Utara Profesor Agung Sunarno sependapat wartawan punya peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Hal tersebut disampaikan di sela acara Family Gathering PWI Sumatera Utara di Tempat Pantai Cermin Sabtu kemarin. Menurut Datuk Seri Samsul Arifin, sejatinya wartawan memiliki peran ataupun tugas yang mulia karena melalui informasinya bisa berpengaruh terhadap kehidupan seseorang maupun sebuah lembaga. Wartawan memiliki peran sebagai sarana kontrol sosial, sarana edukasi, dan penyeimbang informasi yang terjadi di tengah masyarakat. Terkait dengan acara Family Gathering, Samsul Arifin berharap wartawan PWI Sumut tetap memiliki jati diri, kompak, dan juga senantiasa dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. Sementara itu, pengurus KONI Sumut Profesor Agung Sunarno yang sangat mengapresiasi kinerja wartawan yang telah berbuat banyak untuk kemajuan olahraga di daerah ini. Profesor Agung Sunarno berharap kerjasama yang sudah terjalin baik dengan KONI selama ini tetap terjaga, sehingga apa yang menjadi harapan insan olahraga terkait prestasinya bisa diketahui oleh masyarakat luas. Pertama kesan saya, masih ada 5 sepeda. kesan saya ini barang yang lama sudah hilang, ditemukan kembali. Dan ini dipelihara, dan ini bisa menyambung rasa sesama wartawan, sehingga rasa kesatuan dan persatuan itu tumbuh kembali. Terima kasih. Ya, kita mengapresiasi ya dengan rekan-rekan wartawan yang selalu memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia yang terutama dunia olahraga di KONI Sumatera Utara. Kita berharap seperti ini akan terus berlanjut dan informasi-informasi yang kita sampaikan itu berguna membangun untuk masyarakat Sumatera dan informasikan olahraga khususnya di KONI Sumatera Utara dan seluruhnya. Kita ada kerjasama dengan SIWO PWI yang memberikan informasi kepada masyarakat Sumatera Utara di Indonesia ini, apalagi humas daripada KONI Sumatera Utara juga bekerja sama dengan wartawan-wartawan. Memang kemarin waktu di Papua belum kita banyak, tapi selama ini baik itu di Riau maupun di Jawa Barat semua wartawan berkontribusi untuk perkembangan olahraga di Sumatera Utara. Sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghadiri acara Family Gathering atau kumpulan keluarga PWI Sumatera Utara di Theme Park Pantai Cermin, Serdang, Bedagai baru-baru ini. Ya, pada acara Family Gathering tersebut, Gubernur mengajak agar anggota PWI ikut membenahi perekonomian se-Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada semester pertama tahun 2022 sebesar 3,90%, sementara pada bulan yang sama tahun 2020 sebesar 5,12%. Pada posisi 5,12%, kehidupan masyarakat sudah terasa sulit, apalagi pada posisi 3,90%. Sumatera Utara menargetkan perekonomian Sumatera Utara mencapai 7%, sehingga upah minimal regional bisa 5 juta rupiah dan kehidupan masyarakat berada pada posisi aman. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menegaskan wartawan punya peran penting membangun Sumut, terutama pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, wartawan yang tergabung pada PWI Sumatera Utara untuk terus mengawal pembangunan di Sumatera Utara dan terus menjaga profesionalitasnya. Ketua PWI Sumatera Utara, Varianda Putra Sinik menjelaskan, Family Gathering merupakan wujud silaturahmi wartawan untuk saling mengenal di antara keluarga besar PWI Sumatera Utara. Melalui momentum itu, para wartawan juga dapat lebih familiar dengan mitra kerja, sehingga apa yang menjadi harapan bersama selalu terwujud. Hadir dan memberikan sambutan, Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting yang mengatakan, pers merupakan mitra penting bagi sebuah lembaga dalam membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, pers yang bernaung di PWI Sumut tetap menjalankan fungsinya secara profesionalitas sesuai kode etik jurnalistik dan peraturan yang ada. PWI sangat luar biasa, ya saya harapkan dengan kurs yang baru lebih kreatif ke depan dan jaga PWI ini di bawah harus tinggi, ya. Kami harapkan di reformasi ini PWI lebih menjaga dirinya, jangan terobsesi dengan berita-berita yang tidak benar, ya. Saya percaya PWI akan maju ke depan dan lebih luar biasa, ya. PWI. Acara kumpul keluarga yang dihadiri sekitar 2.000 orang diisi dengan acara pembagian lucky draw, tarik tambang, ibu-ibu istri anggota PWI, serta joget buah pasangan suami istri. Dari informasi lainnya, pemirsa, perguruan pencaksilat kombinasi Kungfu Silsifu Indonesia kembali melaksanakan acara turun tanah dan penyematan sabuk bagi siswa-siswi di perguruan Silsifu di 6 kecamatan Biru-Biru. Acara turun tanah dan penyematan sabuk bagi para pelajar ini berlangsung di Jambur Soda Arita, Tanjung Sena, Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang. Tradisi turun tanah di perguruan pencaksilat kombinasi Kungfu Silsifu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Tradisi turun tanah dihadiri 450 orang atlet dan pengurus Silsifu, serta 500 orang tua siswa ikut menyaksikan pelaksanaan turun tanah yang digelar satu kali selama menjadi anggota Silsifu. Pendiri perguruan Silsifu Herianto Tarigan mengatakan kegiatan turun tanah dan penyematan sabuk bagi siswa-siswi bertujuan agar para atlet Silsifu belajar berjalan sendiri, di samping itu harus didukung dan juga dipantau orang tua dan para guru di sekolah. Berlatih Silsifu sangat bermanfaat untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti membela diri dari kejahatan begal di jalanan. Herianto Tarigan menghimbau para atlet Silsifu menjauhi bahaya narkoba dan para atlet Silsifu juga terus mengejar prestasi dengan rutin berlatih sehingga dapat mengikuti pertandingan antar kabupaten yang akan diadakan pada 26 Juni hingga 1 Juli 2022 mendatang. Tiap anggota Silsifu wajib melaksanakan turun tanah sekali selama dia menjadi anggota Silsifu. Di perguruan Silsifu ini baru berjalan 4 tahun, mudah-mudahan ke depan perguruan Silsifu makin maju, dapat menciptakan atlet-atlet yang handal untuk membela nama negara Republik Indonesia, khususnya di cabang olahraga pencak silat. Jadi ke depan kami harapkan dari pemerintah untuk memperhatikan olahraga pencak silat, karena olahraga pencak silat adalah salah satu olahraga nenek moyang kita yang harus sama-sama kita lestarikan, saling bahu-membahu untuk kedepannya
pencak silat lebih dikenal di ranah internasional. Sementara itu, mewakili orang tua siswa, Ronald Manurung sangat mengapresiasi penuh kegiatan olahraga Silsipu yang sangat mendukung tumbuh kembang anaknya. Di perguruan Silsipu, para atlet silat dapat meraih prestasi dan juga memudahkan para atletnya untuk masuk sekolah dengan jalur prestasi. Selain itu, bagi atlet yang mendapatkan juara di tingkat nasional dan juga internasional akan mudah mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintahan. Yang pertama, anak-anak ini kenakalannya itu bisa tersalurkan melalui aktivitas fisik yang bermanfaat, sekaligus membentuk mental dan karakternya. Kemudian kedua, energi anak-anak ini yang biasanya berlebihan, apalagi anak-anak SD dan SMP, itu bisa tersalurkan sehingga potensi dia untuk melakukan hal-hal yang negatif itu terhindar. Rasa haru dan bahagia dirasakan para orang tua siswa ketika acara turun tanah karena setiap anak langsung diberikan penyembatan sabuk oleh para orang tua masing-masing. Diharapkan para atlet Silsipu dalam setiap kejuaraan baik daerah maupun nasional dapat menyumbangkan medali bagi Sumatera Utara. Puluhan pedagang buah apel, melon, madu dari Aceh ramai berjejer di sepanjang jalan di Kota Tarutung dan sejumlah titik. Ya, para pedagang dari luar kota tersebut menjadi pemandangan yang sangat unik mengingat jenis buah ini didatangkan dari luar kota dan sebelumnya juga tidak pernah ada pedagang buah yang berjejer di pinggir jalan. Pada sore kemarin hingga pagi tadi, di sejumlah ruas titik jalan Sipoholon menuju Tarutung hingga ke arah Pahaye, sejumlah pedagang buah apel dan melon yang didatangkan dari Aceh banyak ditemui penjual buah di sejumlah lokasi, termasuk di pinggir jalan dekat SPBU Sipoholon Air Panas. Dari pantauan di lapangan pada pagi hari tadi, sejumlah pedagang ini diturunkan di sejumlah titik oleh toke pemilik buah dengan menggunakan angkutan jenis truk. Salah seorang pedagang buah, Salma, asal Aceh, mengatakan jenis buah melon madu tersebut didatangkan dari Aceh dengan menggunakan mobil pick-up dan truk dan mereka merupakan pekerja secara berkelompok dengan upah perharinya sebesar Rp70.000 per hari. Jika dilihat lebih dekat, buah-buahan yang dijual ini hampir mirip dengan buah pir yang biasa dijual di pasar. Namun, untuk buah yang dijual di pinggir jalan ini dijual dengan harga per kilonya sekitar Rp40.000. Dari mana, Bu? Dari Aceh. Oh, jadi dari Aceh datang ke sini, Bu ya. Jadi ini dijual berapa, Bu, per kilo? Sekilo 40. Oh, 40.000 ya, Bu ya. Ini jenis buah apa namanya, Bu? Apel melon madu. Oh ya, ini dari hasil pertanian dari Aceh, Bu ya. Iya. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara maupun Dinas Perindak belum ada memberikan keterangan resmi tentang perizinan penjualan buah-buahan yang datang dari luar daerah ini. Informasi dari Kabupaten Mandailing Natal akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib berolahraga, riang gembira,
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, objek wisata kebun stroberi yang berada di dataran tinggi di Desa Hutanamali, Kecamatan Puncak Sori Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pengunjung yang datang berwisata bisa langsung memetik buah stroberi dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya di Brastagi yang terkenal sebagai penghasil buah-buahan, ternyata di Kecamatan Puncak Sori Marapi, tepatnya di Desa Hutanamali, buah stroberi juga tumbuh subur dan menjadi satu-satunya perkebunan stroberi di Mandailing Natal. Perkebunan stroberi ini ditanami di atas lahan seluas 1 hektar yang dijadikan sebagai agrowisata. Lokasi ini menjadi tujuan utama bagi para wisatawan lokal. Di tempat ini juga pengunjung dapat menikmati suasana alam yang sejuk dengan pemandangan puncak yang cukup indah. Dan pengunjung dapat memetik sendiri buah stroberi langsung dari kebunnya. Selain memetik langsung buah stroberi, pengunjung juga dapat bersuah foto dengan keluarga masing-masing. Salah seorang pengelola perkebunan stroberi, Darmin Pulungan, mengatakan bahwa lahan untuk agrowisata ini seluas 1 hektar lebih. Ya, lahan kita untuk agrowisata Puncak Sori Marapi ini, lahan stroberi yang sudah ada sekitar lebih kurang 1 hektar. Ini orang-orang yang berkunjung ke tempat kita ini antusias sekali untuk memetik stroberi, ya, petik sendiri. Ya. Sementara itu, para pengunjung sangat antusias menikmati sensasi memetik langsung buah stroberi yang sudah matang, dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Sebagai pengunjung, tentang adanya agrowisata stroberi ini seperti apa? Ya, cukup menyenangkan buat bawa berlibur keluarga, sama bisa langsung memetik ke batangnya, sungguh menyenangkan lah keluar. Untuk harga sendiri sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Pemirsa, bahan daur ulang seperti botol bekas, bungkus pewangi baju, dan bungkus susu yang selama ini kita abaikan ternyata dapat dimanfaatkan. Ya, benar sekali, di tangan ibu-ibu kreatif barang bekas dan daur ulang tersebut bisa dibuat tas yang unik dan bernilai seni, bahkan bernilai ekonomis. Adalah warga Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Sejanggang, Kabupaten Langkat. Barang-barang yang biasanya tidak berharga ini bisa dijadikan barang unik seperti tas kondangan, tas ke pasar, dan tas untuk anak muda masa kini. Awalnya sekedar mencoba, para kaum ibu muda ini sambil mengisi waktu luang berhasil membuat kreasi tas dari bahan daur ulang dengan memotong bagian bungkus pewangi dan bungkus susu, menjalinnya hingga menjadi satu tas yang bernilai ekonomis. Begitu juga dengan botol minuman yang digunakan hanya beberapa bagian saja untuk dijalin menjadi tas. Harga tas ini bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Pemasaran tas ini juga sudah sampai keluar daerah, namun karena keterbatasan modal sehingga para kaum ibu ini hanya menyiapkan tas berdasarkan pesanan saja. Sebab pengrajin mengaku bahwa mereka tidak memiliki dana untuk membuat tas dengan jumlah lebih banyak. Bahan daur ulang ini dibeli mereka dari pengumpul sampah, dan tas ini juga dalam waktu dekat akan dipamerkan di Plaza Supermall Binjai. Sriwati, pengrajin tas daur ulang, mengatakan ide pembuatan ini berawal saat melihat tas milik teman mereka yang unik dan menarik, dan ternyata tas tersebut berasal dari bahan daur ulang. Dan dari situlah timbul ide untuk membuat tas tersebut dengan modal coba-coba. Dan secara otodidak, para kaum ibu tersebut sudah dapat menciptakan berbagai macam motif tas dari bahan daur ulang. Awalnya sih lihat orang bawa ya, kok cantik. Sempet nanya juga sih beli atau gimana, rupanya ternyata orangnya buat sendiri. Jadi cobalah ditanya gimana cara buatnya, ternyata oh gampang kok. Jadi kebetulan ada temen yang memang sebelumnya udah bisa, dari sebelum saya bisa mereka udah bisa duluan. Jadi ya sama-sama lah, sambil belajar sambil buat. Jadi bagi Anda yang biasanya membuang sampah plastik yang dianggap tidak berguna, bisa mencoba untuk berkreasi sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah sambil membantu perekonomian keluarga.
Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahrianis. Kami mengimbau Anda pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.